terjadi ketika sebagian uang yang dihasilkan dari industri pariwisata di dalam suatu negara tidak digunakan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian lokal yang ada di dalam negara tersebut. Dampak buruk dari adanya kebocoran pariwisata ini yang pertama yaitu adanya ketidakseimbangan ekspor impor di dalam suatu negara, yang kedua adanya kesenjangan ekonomi, yang ketiga adanya kerusakan lingkungan. Sedangkan dampak positif dari hal tersebut yaitu yang pertama dapat meningkatkan akses teknologi di dalam suatu negara, peningkatan tenaga kerja, serta dapat meningkatkan suatu perekonomian yang ada di dalam negara tersebut. Jadi penting bagi pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut agar manfaat dari hal ini itu dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Dua jenis-jenis kebocoran pariwisata. Yang pertama ada kebocoran dana. Bayangkan uang yang berasal dari pariwisata itu sama seperti air dalam ember. Saat wisatawan membayar untuk hotel, makanan maupun belanja, suatu saat uang tersebut dapat keluar dari negara ini ketika bisnis lokal dari negara ini membeli suatu produk baru dari luar negeri. Jadi, ini artinya sebagian dari uang tersebut tidak tetap dalam negeri. Yang kedua, kebocoran tenaga kerja. Bayangkan jika sebuah restoran atau hotel mempekerjakan orang dari luar negeri, misalnya seperti koki atau staf pelayanan, dibandingkan mempekerjakan dengan orang yang berada di dalam negeri. Ini artinya lapangan kerja yang seharusnya ada untuk orang lokal justru diberikan kepada orang dari luar negeri. Yang ketiga, kebocoran teknologi. Bayangkan jika hotel-hotel besar membawa teknologi canggih dari luar negeri, tetapi tidak mengajarkannya kepada masyarakat atau orang-orang yang bekerja di sini yang berasal dari dalam negeri. 4. Kebocoran lingkungan. Ini terjadi ketika pembangunan tidak memperhatikan infrastruktur atau memperhatikan lingkungan yang di sekitarnya. Contohnya dengan membangun hotel-hotel yang berada di sekitar pantai tanpa memperhatikan ekosistem laut atau pantai itu sendiri. 5. Kebocoran budaya. Ini terjadi ketika budaya lokal diubah atau dipengaruhi oleh pariwisata yang sedang berkembang pada saat itu. Seperti ketika tarian tradisional hanya dipentaskan untuk wisatawan tanpa memperhatikan makna dari tarian tersebut. Yang keenam, kebocoran ekonomi. Bayangkan jika hanya ada segelintir orang yang merasakan dampak besar dari manfaat adanya pariwisata ini, sedangkan sebagian besar masyarakat lokal masih hidup dalam kemiskinan. Itu artinya manfaat ekonomi dari pariwisata tidak merata di masyarakat. Jadi penting untuk kita ingat bahwa pariwisata itu bukan hanya soal uang. Kita harus pastikan bahwa semua orang mendapatkan manfaat secara merata dari pariwisata itu sendiri. Yuk kita jaga alam, budaya, dan kesejahteraan semua orang dalam perkembangan pariwisata kita. Teman-teman semua, apakah kalian pernah berpikir kenapa sih uang dari pariwisata kadang-kadang malah keluar dari negara kita? Nah, pada kali ini kita akan membahas faktor apa saja yang membuat kebocoran pariwisata itu terjadi. Yang pertama, perdagangan barang dan jasa asing. Ketika turis dari negara lain datang ke negara kita, tentu saja mereka akan membeli souvenir atau makanan kan? Nah, dari uang yang mereka bayar untuk barang-barang tersebut malah keluar dari negara kita. Karena mungkin barang-barang tersebut merupakan barang-barang impor dari negara lain. Jadi di sini uangnya tidak tetap di negara kita. Yang kedua, investasi asing. Kadang-kadang perusahaan asing juga ikut serta dalam industri pariwisata dengan menginvestasikan uang mereka kepada negeri kita. Nah, jika mereka mendapat keuntungan dari sini, maka uang tersebut juga akan keluar dari negeri kita atau negara kita dan bisa mereka gunakan untuk investasi di negara lain atau untuk kepentingan-kepentingan di negara lain. Yang ketiga, tenaga kerja asing, di mana perusahaan-perusahaan pariwisata menggunakan tenaga kerja dari negara lain seperti koki atau staf hotel. Nah, kalau mereka dibayar, pasti uangnya dikirim ke negara mereka sendiri, bukan? Jadi, uangnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat lokal di negara kita. Yang keempat, pengeluaran wisatawan. Jika turis datang ke negara kita, mereka pasti akan mengeluarkan uang dengan membayar penginapan di hotel atau membayar makanan di restoran. Tetapi, pemilik dari hotel atau restoran bisa juga orang asing. Jadi uang yang dibayar oleh para wisatawan atau para turis bisa juga keluar dari negara kita. Yang kelima, biaya transportasi nasional. Ketika turis datang ke negara kita, mereka mungkin akan menggunakan pesawat atau transportasi internasional lainnya, bukan?
Nah, biaya tersebut seringkali dibayar ke maskapai atau perusahaan transportasi asing, jadi sebagian uang tersebut bisa juga keluar dari negara kita. Intinya, kebocoran pariwisata terjadi karena uang dari industri pariwisata tidak sepenuhnya bertahan di dalam negeri, tetapi malah banyak yang keluar lagi untuk berbagai kepentingan di luar negeri. Baik, yang keempat tentang strategi penanggulangan kebocoran pariwisata. Yang pertama tentang stimulasi investasi dalam negeri pertama. Pemerintah bisa memberikan dorongan untuk lebih banyak berinvestasi dalam industri pariwisata. Yang kedua tentang promosi penggunaan barang dan jasa lokal. Kita bisa mendorong wisatawan dengan cara membeli barang lokal di tempat pariwisata tersebut. Yang ketiga tentang peningkatan keterampilan masyarakat lokal. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Yang keempat tentang pengembangan sumber daya manusia lokal. Kita harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Yang kelima tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Penting juga untuk memperhatikan lingkungan dalam pembangunan pariwisata. Baik, saya akan melanjutkan dampak positif dan negatif dari pembangunan pariwisata. Dampak positifnya, yang pertama, peningkatan lapangan kerja. Pembangunan pariwisata menciptakan peluang kerja baru seperti sektor akomodasi, restoran, transportasi, dan aktivitas wisata lainnya. Ini membuka kesempatan bagi penduduk setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan pekerjaan penuh waktu. Yang kedua, peningkatan pendapatan daerah. Dengan kedatangannya wisatawan, pendapatan dari pajak pariwisata, pajak hotel, dan pendapatan lainnya meningkat. Uang ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya, layanan publik, dan proyek-proyek pengembangan lainnya yang menguntungkan masyarakat setempat. Yang ketiga, pelestarian budaya. Pariwisata seringkali mendorong pelestarian budaya lokal. Wisatawan tertarik untuk belajar tentang budaya dan tradisi setempat, sehingga masyarakat memiliki insentif lebih untuk memelihara warisan budaya mereka. Ini bisa meliputi petunjuk seni tradisional, festival budaya, atau promosi produk lokal. Keempat, pengembangan infrastruktur. Pembangunan pariwisata seringkali didorong oleh peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, dan sarana transportasi lainnya. Hal ini tidak hanya memudahkan akses wisatawan, tetapi juga bermanfaat bagi penduduk setempat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, diversifikasi ekonomi. Pariwisata dapat membantu diversifikasi ekonomi di suatu daerah. Misalnya daerah yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian atau industri dapat memperoleh pendapatan tambahan dari pariwisata, mengurangi risiko kerentangan terhadap fluktuasi ekonomi di sektor lainnya. Selanjutnya, dampak negatif. Satu, biaya hidup naik. Saat pariwisata berkembang, harga rumah dan barang lainnya di daerah tersebut bisa naik. Ini bisa membuat hidup jadi lebih mahal bagi penduduk setempat. Kedua, pembagian ekonomi tidak adil. Ada kemungkinan hanya sebagian kecil orang mendapatkan keuntungan besar dari pariwisata, sementara yang lain mungkin justru terpinggirkan atau kehilangan tempat tinggalnya. Ketiga, kerusakan lingkungan. Pariwisata bisa merusak lingkungan seperti hutan atau pantai karena pembangunan yang tidak terkontrol dan polusi dari bisnis pariwisata. Yang keempat, kehilangan budaya. Budaya lokal bisa terancam punah karena pengaruh pariwisata yang membuat perubahan atau hilang diganti dengan atraksi wisata yang hanya buat hiburan semata. Yang kelima, masalah sosial. Ada juga
hearts, no keys, push to start.